Hai semuanya, apa kabar? Welcome back to Uzone ID. Hari ini kita akan bahas tentang mobil SUV terbaru dari grup DFSK, apalagi kalau namanya bukan DFSK Glory iAuto 2020. Mobil ini punya ciri khas bisa diajak ngobrol, dan kita akan bawa kalian untuk experience-in DFSK Glory iAuto 2020 untuk dipakai sehari-hari. Kira-kira smart feature-nya itu kepake banget gak sih, dan poin plus minusnya apa aja? Nah, kalau misalnya mau tahu, tonton video sampai habis ya. Sebelum bahas experience-nya, kita mau bahas dulu tentang tampak depannya. Nah, di sini itu yang paling mencolok adalah grill depannya yang kelihatannya lebih gagah. Di sini grillnya itu juga ada pakai diamond banyak untuk jadi aksen. Terus di sini juga ada lampu LED-nya udah pakai DRL. Dan di tengah-tengah diamond tadi ini ada kamera 360 yang nanti pengoperasiannya ada di dalam mobil. Nanti kita langsung lihat aja lebih lanjut di interiornya. Untuk interiornya sendiri, di sini udah full leather dari dashboard sampai ke joknya. Dan di sini juga ada aksen panel kayu, jadi buat interiornya jadi lebih elegan. Nah, sebelumnya kita nyalain mobilnya dulu yuk, karena udah mulai panas di sini. Mobil ini untuk nyalainnya udah pakai start stop engine button. Terus di sini ada multifunction steering untuk mengecek kondisi kendaraan, seperti untuk melihat jarak tempuh yang bisa dilalui dengan sisa bahan bakar yang kita miliki sekarang. Terus habis itu di sini juga ada pengaturan entertainment untuk ngatur volume, terus untuk ngatur channelnya juga. Terus di sini juga ada cruise control. Mobil ini juga safety-nya sudah sangat lengkap, dilengkapi sistem ABS dan ABD untuk pengereman emergency, dan juga ada airbag untuk menahan benturan. Oke, sekarang kita bahas ke panel dashboardnya. Di sini kita udah bisa ngatur AC. Terus di sini juga ada pengaturan kamera 360 dan ada juga untuk departure line. Jadi kalau misalnya kita mengendarainya dia melewati marka jalan, nanti langsung ada peringatan. Jadi kalau misalnya lagi ngantuk, di sini ada safety-nya. Terus setelah itu di sini untuk di bagian sini dia fitur ini benar-benar kayak di BMW, jadi kayak fitur iDrive. Di sini kita bisa ngatur semua pengaturannya, mulai dari entertainment, terus call, yang bisa dilihat nanti pengaturannya di layar head unit ini. Untuk entertain head unit ini ada apa aja sih? Nah, di sini tuh ada fitur radio, terus Bluetooth, AC, music, video. Terus yang paling pentingnya adalah iTalk-nya, karena di sini Glory iAuto itu dia benar-benar mengusung artificial intelligence untuk voice command-nya. Nah, ada apa aja sih voice command-nya? Kita langsung mulai aja yuk, kita coba satu-satu. Pertama-tama kita bakal bahas tentang iTalk-nya dulu. Kira-kira Glory ini dia bisa diajak ngobrol tentang apa aja sih? Yuk. Hi Glory. Hello. Turn off the AC. Okay, AC is off now. Oke. Udah mati sekarang AC-nya. Sekarang kita mau coba yang lainnya lagi. Hi Glory. Hi Glory. Hello. Open the rear seat window. Okay, opening the rear row window. Oke, dia udah bisa juga. Dan sekarang kita mau coba nih satu lagi. Hi Glory. Hello. Open the sunroof. Okay, opening sunroof. Oke, sekarang dia udah buka. Nah, ngomong-ngomong tentang sunroof, di sini sunroofnya itu dia udah bisa voice command dan juga bisa diatur di sini untuk buka tutupnya, ada sun curtain dan ada panoramiknya juga. Cuman di sini yang menurut aku masih kurang itu adalah di sini dia masih ada noise waktu panoramiknya kebuka, tapi itu nggak apa-apa sih, nggak masalah. Untuk fiturnya di sini udah oke juga. Oke, kali ini kita mau coba kamera 360 pakai iTalk. Kira-kira bisa apa enggak ya Glory ini? Jadi kita coba. Hi Glory. Hello. Turn on the camera 360. Okay, opening panorama camera. Dan ternyata dia bisa. Oke, di mobil Glory iAuto ini dia udah dilengkapi dengan 4 kamera. Jadi di kamera 360 ini kita punya 4 angle, yaitu depan, samping kanan, samping kiri, dan belakang. Ini benar-benar sangat memudahkan kita untuk menyetir, dan biar lebih waspada kira-kira di kanan dan kiri, depan, belakang itu ada apa aja.
fitur lainnya lagi dari Glory Eye Auto ini, dia punya dashcam. Jadi dashcam ini dia untuk fungsinya merekam kira-kira ada kejadian unik apa sih di jalan. Terus kalau misalnya ada kecelakaan, nanti itu semuanya kerekam di sini. Tapi kita harus masukin dulu SD card ke sini. Jadi nanti dia footage-nya akan di-save ke SD card. Kalau misalnya sewaktu-waktu kita perlu, SD card-nya tinggal dikeluarin dan bisa kita lihat lagi rekamannya kira-kira seperti apa. Untuk informasi kalian, kalau misalnya kita lagi pakai fitur 360 kamera dari Glory Eye Auto ini, kita nggak bisa pakai fitur iPad-nya karena dia udah terfokus. Kalau misalnya kita mau pakai kamera 360, hanya di kamera 360 aja. Ini contohnya. Hi Glory. Tuh dia nggak ada feedback-nya lagi. Hi Glory. Jadi di sini kita cuma fokus untuk pakai kamera 360 aja. Kalau misalnya kita mau balik ke pakai fitur iTalk-nya lagi, kita harus balik dan langsung Hi Glory. Hello. Dia baru nyaut gitu. Oke, untuk di baris keduanya ini legroom-nya sih dia masih luas ya, dan headroom-nya itu juga masih ya sejengkal ada. Di sini ketinggian aku 170 cm dan itu masih nyaman sih untuk di sini. Dan masih bisa dimajuin juga, jadi belakang untuk kursi penumpang di belakang nggak terlalu sempit. Dan di sini untuk AC-nya, di sini ada AC, tapi di row ketiga nggak ada. Dan di sini AC-nya juga nggak ada pengaturannya, jadi semuanya diaturnya dari kursi depan. Di sini juga ada konsol. Konsolnya di sini untuk bisa jadi armrest dan juga bisa untuk taruh jadi cup holder untuk taruh minuman. Untuk desain samping dari mobil ini sendiri, dilakukan ini dia buat kesan lebih gagah dari mobil ini. Terus di atasnya juga ada roof rail warna chrome. Untuk bannya sendiri dia pakai velg 18 dan di sini ada disc breaker nih warna merah. Jadi kayak jadi aksen untuk warna monokrom dari mobil ini. Fitur baru dari belakang Glory Auto ini, dia untuk buka bagasi ada kick sensor ya. Jadi kalau misalnya kita bawa barang-barang berat dan terus di tangan itu penuh, jadi bisa pakai kick sensor. Terus langsung masukin barangnya dan tutupnya pakai di sini ada power back door ya, gitu. Oke, sekarang kita bahas tentang luasan dari bagasinya. Untuk bagasinya sendiri ruangnya sebenarnya nggak terlalu luas, tapi ini bisa diturunin untuk yang third row seatnya. Jadi segini, jadi kayak lumayan beda banget luasannya. Sekarang udah jadi cukup luas kan untuk taruh barang-barang, koper, dan segala macam. Untuk mesinnya sendiri dia 1500 cc tapi turbo. Terus untuk tenaganya 148 HP dan torsinya 220 Nm. Untuk tahu rasanya gimana berkendara di mobil Glory Eye Auto ini, langsung aja yuk kita ikut. Oke, kita sekarang mulai jalan. Oke, sekarang kita bakal bawa mobilnya dan cobain fiturnya waktu kita lagi mendarain. Nah, di sini rem tangan yang ada di konsol tengah sendiri itu dia udah nggak konvensional, jadi udah elektrik. Nah, untuk setirnya sendiri dia udah nyaman dan ringan banget untuk dipakai kita-kita untuk cewek-cewek. Dan untuk radius putarnya itu juga lebar. Jadi untuk parkir dan keluar parkiran itu jadi lebih mudah. Di sini kita mau cobain pakai fitur navigasi. Nah, tapi untuk connect ke navigasi ini kita harus tethering dulu dari handphone Android atau iPhone kalian. Biar karena head unit ini dia perlu ada sinyal WiFi. Nah, tuh jadi udah ada langsung jaraknya, tujuan kita kemana, terus rutenya juga udah dikasih tahu. Tuh, dia juga udah langsung ada suaranya tuh. Harus belok kemana, berapa meter lagi, dan suaranya juga bisa diatur di multifunction steer wheel ini. 150 meters. Enter roundabout, then take a third exit. Sekarang kita mau cobain kamera 360-nya untuk parkir. Dan ini yang lagi aktif itu dari tampak atas dan tampak belakangnya.
Kamera ini benar-benar ngebantu banget untuk kita parkir. Untuk kebutuhan harian kalian, kalau misalnya baterainya lagi habis, terus itu di sini ada dua opsi, yaitu yang pertama ada di sini, tapi kalian perlu konektor dulu nih charger untuk ke mobil. Atau yang kedua langsung USB, ada di sini, tapi cuma ada satu slot. Dan ini dia udah cas. Setelah tadi kita udah coba experience dari DFSK Glory i 2020 ini dengan mobil harga 329 juta, mobil ini udah banyak menawarkan fitur-fitur yang membuat kenyamanan kita tuh makin bertambah. Seperti contohnya tadi kayak ada kamera 360, terus ada juga fitur iTalk, terus ada kick sensor juga. Jadi menurutku ini worth it dicoba. Dan yang satu lagi yang gak kalah penting, DFSK itu dia akan mengklaim 7 tahun waranti. Jadi kalian nggak perlu takut tuh untuk servis-servis selama 7 tahun itu. Dan kira segitu aja buat hari ini untuk membahas tentang DFSK Glory i Auto. Sampai ketemu di video selanjutnya. Auto 2020 untuk dipakai sehari-hari. Kira-kira smart feature-nya itu berguna nggak sih, dan plus minusnya apa aja? Mau tonton?